Oke, ketemu lagi dengan Biar Cepat Network. Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2022 ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan segala urusan, dimudahkan segala urusan, dan semoga kita semua dikasih segala kecukupan. Oke teman-teman, kali ini saya coba ingin melengkapi tutorial sebelumnya yang dimana teman-teman ada yang bilang di komentar, apa itu saat pelanggan diisolir tapi kok masih bisa mengakses YouTube, kok masih bisa mengakses Facebook, kok bisa masih mengakses TikTok dan lain-lain. Kenapa? Oke, di sini saya coba ingin membuat video tutorial tambahan untuk melengkapi agar saat klien yang terisolir diblok semua akses internetnya. Kalau tidak diblok semua akses internetnya, gimana? Kan mubadir. Kita sudah susah payah mengisolir tapi masih bisa menembus. Kan rugi. Jadi di sini coba saya bikin video tutorial tambahan dimana nantinya klien yang terisolir otomatis semua akses internetnya kita blok. Jadi yang muncul hanya halaman isolir saja. Oke, langsung kita buka Mikrotik. Kita menuju IP firewall. Nah, di bagian ini kita buka bagian atas, filter rules. Oke, kita buka. Nah, di sini adalah kunci pokok kita mengeblok semua akses internetnya. Di sini kita bisa bikin rule baru. Nanti tujuannya kita supaya bisa mengeblok semua akses internet bagi klien PPPoE maupun klien IP statik yang statusnya dalam status isolir. Kenapa diisolir? Mungkin mereka telat dalam melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo, sehingga kita sebagai penyedia jaringan sedikit banyak merasa dirugikan, yang sebenarnya juga secara tidak langsung merugikan klien lain. Misalkan kita punya bandwidth 50 Mbps atau 100 Mbps, ada sekitar misalkan ada 10 klien atau 20 klien yang harusnya masing-masing klien mendapatkan bandwidth utuh. Karena ada pelanggan yang statusnya harusnya sudah masuk dalam status isolir karena telat melakukan pembayaran, akhirnya pelanggan yang statusnya harusnya sudah terisolir tadi masih bisa mengakses internet karena kita belum melakukan isolir. Nah, di posisi situasi seperti ini tentunya pelanggan lain yang sudah aktif melakukan pembayaran yang harusnya bandwidthnya mendapatkan bandwidth penuh, sedikit banyak bandwidth masih terbagi bagi mereka pelanggan yang belum membayar.
Jadi secara tidak langsung imbasnya juga ke pelanggan yang aktif yang sudah melakukan pembayaran tanpa melewati jatuh tempo. Tapi semua itu ya tergantung kita semua lah. Tapi kalau kita telusuri alurnya sedikit banyak kan harusnya sportif. Kita sebagai penyedia jaringan berusaha semaksimal mungkin menyediakan koneksi semaksimal mungkin. Sebaliknya untuk klien PPPoE maupun klien rumahan IP statik mendapatkan konsekuensi yang sama dengan melakukan pembayaran tanpa melewati jatuh tempo, sehingga di antara klien maupun penyedia jaringan sama-sama enak. Penyedia jaringan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan koneksi yang terbaik. Sebaliknya untuk pelanggan pun harus menghargai sedikit jerih payah dari penyedia jaringan dengan melakukan pembayaran biaya administrasi bulanan, mungkin untuk perawatan jaringan tanpa harus melewati tanggal jatuh tempo. Oke, tanpa panjang lebar kita lanjut lagi. Dimana cara kita membuat rule baru di dalam firewall? Oke. Sebenarnya klik tambah di sini untuk melanjutkan. Karena saya sudah melakukan sudah membuat rule baru. Oke, saya kasih tutorial cara settingnya rule ini. Yang satu ini kita buka. Untuk settingan port 80 yang kita bikin, kita buka. Untuk chain, bagian tab general chain, pilih forward. Oke. Untuk protokol kita pilih TCP. Kotak ini biarkan saja, biarkan kosong. Kita pilih TCP. Oke. Scroll ke bawah, bagian DST port. Kita buka. Kotaknya biarkan saja. Sekali lagi kotaknya tidak usah diklik. Kita isikan 80. Port 80. Kita scroll ke bawah, sudah tidak ada settingan lagi. Saya ulangi. Bagian tab general kita pilih forward. Chainnya kita pilih forward. Untuk protokol kita pilih TCP. Untuk DST port silahkan isi 80. Kita selanjutnya ke tab advance. Tab advance silahkan isi bebas dengan nama bebas. Di sini saya kasih nama isolir. Untuk teman-teman silahkan isi dengan nama sesuai kesukaannya sendiri. Di video ini saya kasih nama isolir. Tolong dicatat, nama ini nanti kita gunakan lagi di bagian firewall
address list. Di sana nanti kita tambahkan IP klien PBPoE maupun IP statik dengan nama isolir. Jadi nanti di sana kita kasih nama isolir semua, karena di sini saya memberi nama isolir. Jadi semua nama nanti di bagian firewall address list disesuaikan dengan nama di sini. Nama di bagian advanced searching address list. Oke. Jangan bingung. Di sini perlu diperhatikan. Kita ketik nama bebas sesuai kesukaan kita. Di sini saya kasih nama isolir. Oke. Sudah, di bagian advance cukup itu saja, kita kasih nama isolir. Untuk ekstra biarkan saja. Terus bagian action kita pilih drop. Ini kita pilih drop. Kenapa kita pilih drop? Karena tujuannya filter rule di variable ini kita akan mengeblok semua akses internet di jalur port 80. Jadi nanti klien yang diisolir untuk mengakses port 80 otomatis akan diblok. Bagaimana untuk mengeblok semua akses internet yang melewati port 80? Di bagian action ini kita pilih drop. Jangan lupa kita pilih drop. Oke. Cukup itu saja di bagian tab action drop. Oke. Untuk lebih memperjelas, untuk meyakinkan, bagian tab general yang kita isi, bagian chain adalah forward, bagian TCP, bagian protokol kita pilih TCP. Ingat, untuk settingan pertama kita pilih TCP. Nanti untuk rule yang kedua, karena kita akan pilih UDP. Di sini kita pilih TCP dulu untuk settingan pertama. Portnya 80. Bagian advance kita isikan searching address listnya. Kasih nama bebas. Ini kotaknya ndak usah dipapakan, biar kan saja, jangan di checklist. Di sini saya kasih contoh nama isolir. Terus bagian action kita pilih drop. Oke, sudah jelas. Yang lain sudah statik, ini ndak usah. Jadi yang kita isikan adalah bagian tab general, bagian advance, dan bagian action. Oke, saya rasa sudah jelas. Kita simpan, kita klik bagian checklist ini di bagian bawah tadi udah checklist. Terus selanjutnya kita kasih nama biar nggak bingung, karena di sini nanti bercampur yang lain kita malah susah nanti. Ini posisi ini sudah enable dengan kita. Kalau non advance ya disable. Ini sudah padam, kita aktifkan saja. Oke, untuk settingan kedua kita bikin generalnya adalah forward. Kita
kita pilih forward. Untuk protokol UDP kita pilih UDP, portnya 443. Oke, bagian admin kita isikan sama tadi dengan settingan pertama kan isolir. Bagian action sama, kita pilih drop. Oke, jadi yang diisikan adalah general, admin, dan action sama. Apa yang membedakan adalah bagian general, ininya forward, protokolnya UDP. Yang pertama tadi kan TCP, yang kedua rule kita setting UDP, lalu portnya 443. Oke, kita save, udah aktif. Jadi kuncinya adalah di bagian settingan yang kedua. Itu settingan protokol UDP port 443. Kalau kita bentar, IP firewall terus. Kalau kita hanya melakukan settingan pertama protokol TCP dan port 80, maka YouTube maupun Facebook, TikTok masih bisa diakses. Makanya kita bikin settingan tambahan lagi, port 443-nya. Forward, protokolnya jangan lupa. Tadi TCP, sekarang bikin rule lagi, protokolnya UDP. Portnya 443. Selesai. Sudah beres. Jadi cukup simpel. Untuk teman-teman silahkan lakukan settingan tambahan tadi, settingan yang kedua. Letak kekurangan settingan kita hanya di situ. Dengan melakukan dua settingan ini di protokol UDP maupun TCP, maka semua akses internet klien yang diisolir akan terblok semua akses internetnya. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak perlu panjang lebar, silahkan lakukan settingan tambahan seperti yang ada di video tutorial ini tadi. Semoga settingannya berhasil. Kalau belum berhasil, silahkan simak step by step dari awal di dalam video ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa tolong bantu subscribe dan kasih komentar jika ada yang kurang dalam settingan saya ini. Mungkin ada yang belum pas, biar nanti saya coba memperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2022 ini.